Ya, bagus ya. Tinggal di Oke, bagus dok. Saya akan mulai ya. Oke, makasih Pak Tony dan makasih juga teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan juga yang membantu kita yaitu sponsor kita dari ROS. Mungkin saya tidak akan menjelaskan. Halo. Halo dok. Ya, baik. Saya tidak akan menjelaskan mengenai penyakit COVID-19 ya, karena saya kira pengetahuan mengenai COVID-19 itu sudah banyak dipublikasikan oleh banyak pihak ya, yang mulai dari yang berkompeten sampai ke bidang pemerintahan. Jadi memang orang banyak belajar lah ya. Jadi saya tidak akan mengajari mengenai COVID-19. Jadi saya akan melihat dari sisi nefrologi kali ya, dari sisi penyakit ginjal kronik. Dan kebetulan slide yang saya ambil ini sebenarnya sudah dipublikasikan di webinar-webinar 1 bulan yang lalu di Amerika. Jadi saya ambil dari American Kidney Fund. Jadi memang ada seperti organisasi yang mempublikasikan pengetahuan kepada masyarakat luas, khususnya untuk penyakit-penyakit yang terkait, dan kebetulan American Kidney Fund ini khusus untuk penyakit ginjal secara keseluruhan. Jadi ini saya akan menerjemahkan langsung ya. Saya mohon maaf aja, saya tidak bikin sendiri, jadi saya membuat terjemahan saja ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan ya. Oke, yang pertama kita lihat adalah disclaimer bahwa kita tahu COVID-19 merupakan situasi yang membahayakan ya sekarang ini ya, dan berkembang dengan cepat. Kemudian informasi yang akan tetap selalu akan berubah, jadi dinamis namanya ya. Jadi mungkin apa yang saya omongkan sekarang belum tentu baik di kemudian hari ya. Makanya sekarang kita lihat perkembangannya itu secara dari detail dari hari ke hari di dalam perkembangan berikutnya. Ada 3 hal mungkin yang secara objektif yang akan saya bagikan, yaitu mengenai COVID-19 dan penyakit ginjal, kemudian bagaimana kita dapat melindungi diri sendiri dan dari diri sendiri dan orang lain, kemudian pedoman pada pasien dialisis dan transplant. Sebelum kita mulai, mungkin biar perspektif kita sama, ada kata-kata kunci yang selalu digunakan di dalam COVID-19. Yang pertama adalah mengenai coronavirus. Coronavirus itu sebenarnya adalah suatu nama virus yang menyebabkan COVID-19. Sebenarnya nama spesifiknya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ya. Jadi yang satu itu tahun 2003 kalau nggak salah ya. Terus ada lagi yang di Mesir ya, di Arab tahun 2013 ya. Itu yang hampir sama sebenarnya. Jadi memang ini COVID-19 ini sebenarnya sangat serius ya, karena dia menjadi pandemi. Kalau yang SARS-1 dengan yang MERS itu tidak menjadi pandemi, dia hanya di localize di daerah tertentu. Kemudian istilah COVID-19 itu sebenarnya jadi suatu nama penyakit ya, singkatannya dari Coronavirus Disease tahun 2019, karena penyakit ini muncul pada tahun 2019 di bulan Desember di Wuhan ya. Penyakit ini akan terkait dengan saluran pada saluran pernafasan, seperti flu juga sih sebenarnya. Jadi kalau orang sakit flu sebenarnya mirip sama ya. Jadi teman-teman yang sering kalau 3 bulan sekali kan pasti akan ketemu yang namanya flu, dan ini sama penyakitnya, gejalanya sama, hanya dia kalau kena COVID-19 dia akan lebih berat dari yang biasa didapatkan. Kemudian ada istilah-istilah yang lain, yaitu seperti physical distancing ya, yang sering kita dengar ya, PSBB ya. Physical distancing itu adalah meningkatkan jarak fisik antara satu orang dengan orang lain. Kurang lebih 1,8 meter atau 2 meter lah ya. Itu yang ideal sih sebenarnya
untuk menghentikan penyebaran virus, karena kita tahu virus yang menyebar itu bisa dua proses, melalui droplet dan melalui airborne ya. Kalau droplet itu produk dari tubuh kita, misalnya bersin itu jatuh ke mana, ke tanah gitu, itu bisa bertahan dalam waktu kurang lebih paling cepat hilang itu 4 jam. Jadi kalau dia jaraknya, kan droplet itu bisa sampai 1 meter gitu ya, makanya dibikin 1,8 meter supaya kalau ada droplet jatuh ke bawah nggak kena gitu. Tapi kalau yang masalahnya lagi, kalau misalnya dia penyakit ini bisa bukan hanya droplet sebenarnya, bisa melalui airborne. Nah, kalau airborne itu dia berputar-putar itu udara di dalam lingkungan kita, di kamar, di ruangan tertutup. Makanya tetap kita harus menggunakan masker mungkin nanti ya. Dan hal-hal yang dilakukan saat physical distancing yaitu menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang. Jadi mungkin kalau secara tidak tertulis itu dikatakan kita menghindari pertemuan jangan lebih dari 5 orang ya. Jadi makanya kalau ada pertemuan lebih dari 5 orang gitu, arisan kayak atau apa gitu, kumpul-kumpul, pasti kalau ketahuan sama keamanan pasti akan diberi teguran atau dilarang ya. Dan juga menghindari tempat-tempat keramaian ya. Sekarang saya kira tempat-tempat keramaian, tempat sosial kita di tempat kita berada sudah banyak yang ditutup. Oke, dan kemudian yang diharapkan adalah bekerja dari rumah ya. Dan kalau perlu menggunakan delivery ya, menggunakan pesan antar supaya kita tetap berada di rumah dan diharapkan tetap sehat, itu tujuannya sih sebetulnya ya. Kemudian ada istilah yang sering juga kita dengar yaitu mengenai karantina dan isolasi. Apa bedanya karantina dengan isolasi? Karantina adalah menjaga seseorang yang mempunyai kemungkinan besar terkena virus dan risiko dari COVID-19 jauh dari orang lain ya. Kemudian tinggal di rumah selama 14 hari itu namanya karantina. Dan juga perlu pengawasan mandiri termasuk misalnya mengukur suhu ya, minimal 2 kali sehari. Jadi contohnya setelah kembali dari tempat di daerah ada penyebaran virus yang sangat tinggi, misalnya pulang dari Singapura, dari Malaysia, atau mungkin orang-orang yang di Jakarta yang ada di red zone pulang ke rumahnya atau mudik gitu. Nah itu sebenarnya orang-orang itu harus dikarantina selama kurang lebih 14 hari untuk menghindari infeksi kepada lingkungannya ya. Kemudian yang lebih ekstrim lagi adalah isolasi, yaitu menjaga orang dengan penyakit menular jauh dari orang sehat. Contohnya orang yang sakit diisolasi di suatu ruang sendiri di rumah ya, kalau dia dianggap sebagai orang yang PDP ringan biasanya ya. Kemudian ini ada lagi yang sering kita temukan juga, ini slide yang secara internasional sudah banyak dipublish. Jadi penyakit itu kalau kita lihat memang ada dua tipe ya, yang kurva curam dan kurva landai. Kalau kurva curam itu virusnya menyebar dengan cepat ya, sampai kapasitas pelayanan kesehatannya aja sampai tidak bisa mengelolanya dengan baik. Namun ada yang lain yang kita anggap kurva landai ya, penyebaran virusnya berjalan lambat. Mungkin ini seperti di Indonesia yang biru ini ya. Nah ini sebenarnya sampai saat ini masih proses penyakitnya masih berjalan, dan kita mengharapkan kalau yang landai ini pelayanan kesehatan yang ada di tempat itu masih bisa mengelolanya dengan baik. Dan itu yang kita harapkan ya. Jangan sampai seperti yang merah ini sebetulnya. Kalau yang merah ini akan membuat pemerintah setempat atau dinas kesehatannya akan kewalahan. Ya, dan itu akan terkait dengan prasarana yang ada. Kalau misalnya prasarananya cukup baik sih biasanya nggak ada masalah ya, karena saat ini di Indonesia ini kan yang jadi problem itu kan APD-nya yang nggak lengkap.